Ternyata yang dipeluk itu bukan anaknya, Cuk. Tapi pocong yang lagi ngeliat, yang lagi melotot ke arahnya Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kalong Story. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Di segmen kali ini saya mau membacakan cerita yang dikirim dari Twitter ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membacakan cerita dari, sebut aja namanya Mas Adi. Yaitu beliau ini menceritakan tentang pengalaman diteror oleh kuntilanak dan pocong setelah mengantar jenazah ke pemakaman. Jadi seperti apa pengalamannya Mas Adi ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Jadi cerita ini tuh dialami oleh Mas Adi pada tahun 2020 yang lalu ya. Pada sore itu sekitar jam 5 itu Mas Adi ini lagi rebahan nih di kamar. Tiba-tiba ada telepon masuk dan pas dilihat ternyata itu temennya, namanya Mas Tony. Dan Mas Tony ini bilang kalau dia itu butuh kru ambulan buat nanti malam buat nganter jenazah ke pemakaman. Nah, karena si Mas Adi ini lagi butuh uang juga, akhirnya diiyain nih ajakan dari Mas Tony tadi kan. Nah, nggak lama dari itu setelah Mas Adi ini siap-siap, sekitar jam 6 atau jam 7 malam, Mas Adi ini langsung berangkat menuju ke lokasi Mas Tony sedang bertugas ya. Dan sesampainya di lokasi, si Mas Adi ini ngeliat kalau Mas Tony ini lagi ngecek salah satu ambulan. Nah, langsung tuh disamperin sama Mas Adi. Mas, kita mau kemana mas? Cuman nganter jenazah kok. Di nganter kemana? Ini cuman nganter dari rumah sakit ke Wonosari ke rumahnya. Gimana? Bisa kan? Bisa kok mas. Jadi sekitar jam 8 malam itu setelah Mas Tony manasin mobil dan nyiapin peti jenazah, mereka ini langsung, mobil ambulan ini langsung diparkirin di area kamar jenazah. Mereka berdua ini langsung nurunin peti jenazah itu dan nunggu jenazah disiapin sama pihak rumah sakit. Nah, selagi jenazah ini disiapin, mereka berdua ini nunggu nih di dalam mobil ya. Gak lama, Mas Tony ini bilang, Di, aku mau ke kantin dulu nih. Kamu mau ikut nggak? Katanya si Adi sih dia mau nunggu di mobil. Takutnya nanti kalau jenazah datang, biar di mobil ambulan itu ada yang nunggu kan. Ya udah kalau gitu aku ke kantin bentar ya, kata si Mas Tony. Nanti kalau misalnya jenazah udah sampai sini, udah mau siap, jangan lupa telepon. Lalu Mas Tony ini keluar mobil dan ninggalin si Mas Adi sendiri di dalam ambulan. Karena Mas Adi ini lagi gabut, dia ini ngechat nih sama istrinya. Dia ngabarin istrinya kalau dia lagi di rumah sakit, mau nganter jenazah ke daerah Wonosari. Dan di situ si istrinya ini iseng ya, istrinya iseng, dia ngirim sebuah video di mana videonya itu bikin si Mas Adi ini agak kaget. Nah, tiba-tiba pas istrinya ngirim video itu, awalnya itu biasa aja, videonya biasa aja. Cuman pas di akhir video itu, Mas Adi ini kaget. Jadi kagetnya itu spontan sih. Mas Adi bilang kayak ngumpat, ngumpat. Jadi Mas Adi ini ngumpet di dalam ambulan. Dan dari situlah Mas Adi ini mulai diteror sama kejadian-kejadian mistis. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam, Mas Adi dikabarin nih sama penjaga kamar jenazah kalau jenazahnya ini udah siap. Langsunglah si Mas Adi ini ngabarin Mas Tony. Setelah peti jenazah itu dimasukkan lagi ke dalam ambulan, mereka langsung berangkat tuh menuju ke daerah Wonosari. Nah, setelah nganter jenazah itu, nggak mau lama-lama juga, mereka ini berdua langsung balik ke base camp atau ke rumah sakit lagi. Dan waktu saat itu sudah jam berapa ya? Sekitar jam 1 malam lah. Sesampainya di rumah sakit lagi, si Mas Adi ini langsung pamit ke Mas Tony buat pulang ke rumahnya. Jadi sehari setelah itu, setelah nganter jenazah itu, kepalanya Mas Adi ini mulai kerasa agak berat ya. Tapi yang anehnya nih,
Beratnya itu bukan karena berat, karena pusing atau karena sakit ya. Tapi kayak kepalanya Mas Adi itu kayak digandulin gitu loh. Jadi nggak bisa negak lah, nggak bisa ditegakin gitu. Bisanya cuma nunduk, kayak ada yang gandulin kayak gini. Jadi cuma bisa nunduk, kalau ditegakin itu katanya sih sakit. Tapi pas Mas Adi ini nyoba buat negak-negakin gini, tapi Mas Adi ini ngerasa kalau di sebelah belakang sini, leher belakang ini kayak ditusuk-tusuk. Jadi ya mau nggak mau, Mas Adi ini nunduk kalau mau jalan ya. Tapi tetap pandangan tetap bisa ngarah ke depan, cuman maksa. Dan malam harinya, sekitar 2 hari setelah itu, Mas Adi ini dengar ada suara perempuan nangis sama ketawa. Dan pada malam ketiganya, ketika Mas Adi ini mau pergi ke kamar mandi, masih dengan nunduk tuh ya. Jadi 3 hari itu kepalanya Mas Adi masih berat lah. Jadi pas dia nunduk, otomatis pandangannya kan ke bawah ya, ke lantai. Cuman dia masih bisa lihat ke depan sedikit. Nah, di lantai itu Mas Adi ini ngeliat kayak ada sebuah bayangan. Dia nggak tahu bayangan siapa. Yang jelas di situ bukan bayangannya sendiri ya. Karena posisinya itu Mas Adi pas mau ke kamar mandi itu sendirian. Dan setelah dari kamar mandi mau balik tidur nih. Tiba-tiba Mas Adi ini mendengar suara yang cukup familiar. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah dengar suara kuntilanak, ya semacam itulah. Dan yang anehnya, di situ yang denger itu cuma Mas Adi aja. Istri sama anaknya itu nggak dengar apa-apa. Dan di situ ketika Mas Adi berusaha mau tidur, gangguan demi gangguan itu malah semakin berdatangan nih. Bahkan di telinganya Mas Adi nih, dia itu dengar ada yang bisik-bisik lirih, bilangnya seperti ini, ayo melu aku, ayo melu aku. Dan itu nggak cuma sekali, tapi berulang-ulang. Sampai pada akhirnya Mas Adi ini bangun nih. Dan pas dia lihat ke sekeliling, dia nggak ngeliat siapa-siapa. Terus tadi yang ngebisikin dia siapa gitu kan? Istri sama anaknya aja lagi tidur di sampingnya lagi. Dan di hari keempat dan kelima, dia itu mulai sering ngeliat ada sekelebat bayangan cewek lewat lah. Kalau penampakannya sih cewek itu pakai baju putih, terus udah kusut gitu bajunya dan rambutnya itu nutupin muka. Ya teman-teman mungkin ngerti lah wujud apa itu. Kalau nggak kuntilanak siapa lagi kan? Dan hari yang selanjutnya hari ke-6 nih. Kalau diperhatiin sosok itu seperti udah mulai ngeganggu anaknya. Yang waktu itu anaknya Mas Adi ini masih usia sekitar 2 atau 3 tahun lah. Jadi anaknya Mas Adi ini sering nangis dan tiba-tiba suka ketawa sendiri. Semacam ada yang lagi ngajak main gitulah. Karena Mas Adi ini udah mulai ngerasa berbagai hal ganjil ya. Atau bisa dibilang teror semenjak dia pulang nganter jenazah itu. Akhirnya Mas Adi ini nelpon ke Mas Tony. Dan ceritalah tentang apa yang udah dialaminya beberapa hari ini. Mas, kenapa ya setelah saya nganter sama Mas kemarin, kok ada kuntilanak di rumah saya Mas gitu. Terus katanya Mas Tony cuman bilang, ya mungkin itu cuman halusinasi aja Mas gitu. Ah sialan kamu Mas, semoga kamu rasain sendiri deh gitu. Kesel ya si Mas Adi kesel. Dan hari ketujuh, itu penampakan kuntilanak makin sering nih. Kadang dia tuh muncul di kamar mandi, kadang muncul di lemari, di atas lemari sambil ketawa. Kadang juga berdiri di pojokan kamar sambil ngeliatin Mas Adi. Gangguan itu semakin menjadi-jadi ketika masuk ke hari ke-8. Ketika Mas Adi ini mau tidur. Kalau nggak salah sekitar jam 12 malam ya. Tiba-tiba ada suara orang yang ngetok pintu depan rumahnya Mas Adi. Tapi ngetoknya itu kayak berjeda, pelan banget. Tok, tok, tok. Sontak aja nih, Mas Adi pergi ke pintu depan buat nanya siapa. Tapi nggak ada jawaban. Karena penasaran, Mas Adi ini coba buat buka pintu nih.
Dan pas dibuka, pas ngelihat keluar itu nggak ada siapa-siapa. Terus dia mikir, nggak mungkin ada orang iseng kan. Setelah itu, Mas Adi pun balik nih ke kamarnya buat tidur. Sekitar setengah jam lah. Sekitar setengah jam dari itu, suara ketukan pintu itu mulai lagi, ada lagi. Dan di situ Mas Adi kebangun. Dia kebangun mungkin karena ketokan itu semakin kenceng ya. Mas Adi emosi. Dia jalan keluar ke arah pintu sambil jalan cepat gitu. Dan dia teriak-teriak, "Weh, siapa weh?" gitu kan. Mas Adi ini coba buat ngintip nih. Terus dia coba buat ngintip karena nggak ada jawaban. Dia ngintip dari jendela nih. Buat nyari tahu siapa sih yang ngetok malam-malam kayak gitu kan. Dia ngintip, dia nengok ke kiri nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia nengok ke kanan, Mas Adi ini ngeliat ada sosok pocong dengan mukanya yang udah nggak berbentuk, udah intinya udah belepotan kayak gitu, banyak belatungnya. Terus pocong itu melotot ke arahnya Mas Adi. Dan di situ Mas Adi nggak bisa ngapa-ngapain. Seketika tubuhnya Mas Adi ini kayak kaku, dia langsung pingsan di tempat. Besok paginya, Mas Adi ini dibangunin sama istrinya. Karena istrinya ini bingung, kenapa kok suaminya ini tidur di lantai di depan pintu. Dan di situ juga Mas Adi ngerasa ya, kalau badannya itu tiba-tiba demam. Dan pada akhirnya dia mutusin buat pergi ke rumah sakit. Tapi anehnya, ketika Mas Adi ini ke rumah sakit, pas diperiksa, dokter itu bilang kalau Mas Adi ini nggak kenapa-napa. Padahal Mas Adi ini ngerasa kalau badannya itu panas banget dan kepalanya itu pusing, nyut-nyutan kayak ada yang nusuk-nusuk gitu loh. Dan semakin hari teror itu semakin berdatangan nih. Mulai dari lampu yang sering nyala mati sendiri, pintu kamar mandi yang kebuka sendiri, terus nutup dengan kenceng. Jadi kayak ada yang ngebanting gitu loh. Bahkan pernah nih, kejadian yang menurut saya sendiri ini yang paling agak serem ya. Gimana gak serem nih? Jadi ketika si Adi ini tidur nih, kan Mas Adi ini kalau tidur suka meluk anaknya ya. Dan kebetulan posisi tidurnya itu ini istrinya di tengah anaknya, di sini Mas Adinya. Nah, jadi pas suatu malam nih, pas dia lagi meluk anaknya itu, kok dia tuh ngerasa aneh. Anehnya itu tiba-tiba badannya anaknya ini jadi dingin gitu, dingin banget dan baunya beda. Bukan kayak bau bayi ya, tapi bau busuk gitu lah. Terus dia ini coba nih, dia bangun, dia buka mata. Apa yang dia lihat nih? Ternyata yang dipeluk itu bukan anaknya, Cok. Tapi pocong yang lagi ngeliat, yang lagi melotot ke arahnya Mas Adi. Dan mukanya itu lebih serem dari yang pertama. Dan di situ Mas Adi lagi-lagi pingsan. Dan besoknya, pas Mas Adi bangun, istrinya ini cerita ke Mas Adi. Ketika lagi tidur ya. Jadi Mas Adi itu teriak-teriak. Dia ketakutan kayak ngigo lah. Jadi Mas Adi itu bangun teriak-teriak terus tidur lagi. Padahal menurut Mas Adi dia itu gak ngigo. Dia itu ngelihat anaknya berubah jadi pocong, Cok. Dan yang anehnya lagi di sini kenapa istrinya itu gak diganggu. Cuman Mas Adi sama anaknya yang diganggu, yang ngerasain hal yang sama ya. Terus akhirnya si istrinya Mas Adi ini bawa suaminya sama anaknya ini ke seorang ustadz yang bisa dibilang cukup terkenal lah di daerah Jogja. Sebut aja namanya ustadz ini Pak Joko ya. Dan pas sampai di rumahnya Pak Joko, ada yang unik lagi nih. Jadi si Mas Adi ini pas udah sampai di rumahnya Pak Joko, Mas Adi ini belum cerita keluh kesahnya ya. Tapi Pak Joko sendiri udah tahu. Dia udah tahu tentang apa yang dialami oleh Mas Adi. Dan di situ Pak Joko bilang, "Kenapa Mas? Nggak kuat ya?" "Ya jelas nggak kuat kalau kayak gitu Mas. Ya sampein aja diikuti sama kuntilanak sama pocong. Gimana kamu kuat Mas? Energimu aja sampai terkuras gitu loh." Nah di situ Mas Adi bingung kan. Terus Mas Adi nanya, "Iya Pak, terus gimana ini Pak? Saya cuma bisa nunduk terus ya Pak. Kalau ditegakin sakit gitu kan. Tolong bantu saya ya Pak," kata Mas Adi nih. Dan setelah itu Mas Adi, istrinya sama anaknya ini disuruh masuk nih. Setelah masuk di rumahnya Pak Joko, nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba kepalanya Mas Adi ini makin ngerasa sakit dan
badannya itu jadi gemeter. Dan di situ Pak Joko langsung ngelantunin ayat-ayat suci Al-Quran ya. Seketika Mas Adi yang mendengar suara lantunan ayat Al-Quran itu langsung nangis nih. Tapi yang anehnya di situ, Mas Adi ini sadar kalau dia itu nangis, cuman dia nggak bisa ngendaliin mulut sama badannya. Jadi Mas Adi ini dia ketawa sendiri dan nyoba buat nyakitin, buat nyerang Pak Joko. Dan itu semua di luar kendalinya Mas Adi. Setelah Mas Adi dan anaknya ini dinetralisir dengan didoain sama dibawain air aqua yang udah didoain, akhirnya rasa sakit di kepalanya Mas Adi dan demamnya itu hilang. Begitu juga dengan anaknya Mas Adi. Terus Mas Adi ini nanya ke Pak Joko ya, Pak, kenapa mereka ganggu saya gitu kan? Dan Pak Joko di situ cuma senyum-senyum aja dan dia bilang kalau makhluk-makhluk itu nggak suka sama kamu Mas Adi. Karena Mas Adi ini sempat berkata kasar ya di dalam ambulan. Makanya mereka itu marah dan meneror Mas Adi. Bahkan menurut Pak Joko, Mas Adi ini sampai mau dibawa ke alamnya mereka. Untungnya nih, istrinya Mas Adi ini di rumah taat ibadah ya. Dia sholat 5 waktu, wajib ya. Sama sering zikir malam. Jadi cuma istrinya aja yang gak diganggu. Dan pada akhirnya, makhluk-makhluk itu mengincar Mas Adi sama anaknya yang bisa dibilang mereka itu lemah. Gak ada perlindungan. Setelah itu, Pak Joko ngizinin Mas Adi buat pulang. Tapi sebelum itu Pak Joko ini ngasih sebuah pesan buat Mas Adi ya. Yaitu setelah keluar dari rumahnya Pak Joko, Mas Adi ini nggak boleh mampir kemana-mana dulu. Karena bisa dibilang Mas Adi ini masih lemah ya. Jadi harus langsung pulang. Nah setelah mendengar penjelasannya dari Pak Joko, si Mas Adi ini baru inget tuh sama kejadian-kejadian sebelumnya. Sampai Mas Adi ini diteror ya. Jadi kejadian yang pertama Mas Adi kan sempet ini ya berkata kasar di dalam ambulan itu ya. Pas ngelihat video yang dikirim sama istrinya. Terus kejadian yang kedua Mas Adi ini denger ada suara bisikan yang bisikannya itu ngajak Mas Adi buat ikut ya kan. Pas bisikan ayo melu aku kayak gitu kan. Dan itu sesuai sama apa yang didengar di telinganya Mas Adi. Kalau si Mas Adi ini denger, dan alhamdulillah setelah dari rumahnya Pak Joko itu dengan izin Allah semuanya udah kembali normal lagi. Teror-teror dari kuntilanak dan pocong itu udah berhenti nih. Tapi Mas Adi ini jadi agak peka sama hal yang seperti itu. Tapi bukan seperti yang dia bisa ngelihat ya. Tapi Mas Adi ini jadi lebih peka dalam hal merasakan kehadiran. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya dari Mas Adi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan lagi-lagi cerita ini tuh ngasih kita pesan nih. Yaitu sebisa mungkin jaga lisan kita. Jangan sampai kita itu berkata-kata yang nggak pantas ya. Terutama di tempat-tempat yang kelihatannya angker sama tempat-tempat baru. Jadi sebelum kita berpisah, jangan lupa teman-teman untuk like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Jadi saya kalau undur diri, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.